Menghukum anggota DPR malas. Menyoroti kemalasan anggota DPR, lama-lama seperti berteriak di tengah padang pasir yang luas. Sekencang apapun teriakan itu hanya akan terdengar sayup-sayup dan tidak akan mengubah keadaan. Alih-alih mengubah sikap, yang terjadi justru fakta kemalasan yang kian telanjang dari waktu ke waktu. Tengoklah saat DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun 2012-2013, Senin tanggal 13 Mei lalu. Dari 560 anggota Dewan, sebanyak 233 anggota atau lebih dari 40% tidak hadir dalam sidang paripurna. Fakta itu sama persis dengan sidang paripurna DPR di awal 2013. Saat itu, sebanyak 237 dari 560 anggota Dewan tidak hadir. Bahkan, berdasarkan data Badan Kehormatan DPR yang dirilis kemarin, terpampang bahwa ada beberapa anggota Dewan yang tingkat kehadiran mereka nihil di hampir setiap masa sidang. Rata-rata kehadiran anggota DPR dari 9 fraksi juga tak pernah lengkap, yakni berada di kisaran 70%. Tidak mengherankan jika kerja-kerja legislasi DPR terus terbengkalai. Sepanjang 2012 misalnya, produktivitas DPR dalam menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang sangat lemah. Dari 69 rancangan undang-undang yang masuk program legislasi nasional, hingga akhir tahun hanya 30 yang diselesaikan. Anehnya, selama pembahasan rancangan undang-undang dilakukan di Jakarta, banyak anggota DPR yang tidak hadir. Namun, ketika pembahasan memasuki agenda studi banding ke luar negeri, nyaris semua yang didaftarkan ikut. Saat membahas rancangan undang-undang di dalam negeri malas, tetapi begitu memasuki tahap jalan-jalan ke luar negeri, mereka tiba-tiba menjadi anggota DPR yang paling rajin untuk ikut jalan-jalan. Minimnya hasil produk legislasi disebabkan kemalasan anggota DPR dalam mengikuti rapat-rapat dalam rancangan undang-undang, sehingga memperlambat proses pembahasan di parlemen. Padahal, dana yang dianggarkan cukup besar. Sepanjang 2012 misalnya, DPR mengalokasikan anggaran 842 miliar rupiah untuk penyusunan rancangan undang-undang, pengawasan pelaksanaan undang-undang, dan pengawasan kebijakan pemerintah yang dilakukan negara selama ini sama saja dengan mengongkosi kemalasan. Partai politik yang menyorongkan orang-orang malas di DPR pun mati-matian membela anggota Dewan asal fraksi masing-masing. Para elit partai pun sibuk menangkis dengan menyebutkan ketidakhadiran anggota DPR dalam sidang tidak serta-merta bisa dikatakan mereka malas. Namun, argumentasi yang menunjukkan mereka bukan pemalas tak kunjung bisa diterima akal sehat. Rupa-rupa alasan itu justru lebih terlihat sebagai upaya berkelit ketimbang menundukkan persoalan. Lebih celaka lagi, partai politik kembali mengusung mereka menjadi bakal calon anggota legislatif untuk pemilu 2014. Terdapat lebih dari 95% anggota DPR periode ini kembali dimajukan menjadi bakal caleg. Jelas bahwa berharap dari DPR dan partai politik untuk menghukum anggota mereka yang malas merupakan kemustahilan. Harapan paling mungkin untuk menghukum para pemalas di DPR ialah dengan mengajak rakyat semakin kritis dalam memilih calon anggota legislatif di masa depan. Jangan pilih lagi anggota Dewan yang pemalas. Kendati cara itu belum tentu memutus mata rantai kemalasan, paling tidak ia akan memberi terapi kejut untuk kemudian mengurangi jumlah pemalas di Senayan.